Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor VR datang dalam kondisi mati ya. Ini motor VR roda 3 dia. Hilang pengapian dari busi, tidak keluar api ya. Dari kabel koilnya juga nggak keluar, dan kemarin ini datang koilnya ini bekas habis diganti ya, menggunakan baru. Tapi ada kesalahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, di mana ketika memasang koil ini tidak pada posisinya, jadi bautnya kencang, tapi si kabel masanya yang di sini nih, di sini hijau kabel masa, karena dia mengikuti motor VR ini mengikuti kabelnya, pewarnaan kabelnya mendekati Honda ya. Ini kabel masa di sini, dudukan baut yang di sini di belakang itu kendor guys. Jadi kencang, tapi si kabel masanya bergoyang ya, kendor. Itu seharusnya tidak boleh, untuk kabel masa itu harus menempel dengan keras ya, tapi dia goyang dan pengapiannya tidak ada ya. Kemarin siang datang sekitar jam 2 jam 3-an nggak selesai ya, keburu ini dulu karena pusing juga ngeliatin ininya. Dan voltasenya itu yang keluar dari kunci kontaknya, kunci kontak ya, biasa dari warna hitam ya, kunci keluar dari kunci kontaknya warna hitamnya. Jadi dari akinya dia di tester itu 13 volt ya, akinya masih ada setrumnya itu 13 voltase. Tapi ketika keluar dari kunci kontak, karena tadinya disambung langsung, itu hanya turun ya, jadi 8-9 volt, yang seharusnya ketika di kontak on itu enggak terlalu jauh ya, drop jauh. Jadi ternyata rupanya ada induksi di jalur kabel kunci kontak ini, dan ini baru diketahui tadi siang, yaitu ada di induksi di flasher ya. Jadi terjadi induksi di flashernya sendiri, terjadi induksi sehingga mengakibatkan turunnya voltase aki ya, yang semula dari 13 itu langsung ke 8-9, sehingga di selanya juga nggak hidup. Tapi ini ada masalah yang lain, yaitu dimana karena mungkin tadi dampaknya kabel masa yang kendor dan induksi dari flasher itu sendiri, ini juga CDI-nya jadi mati ya sekarang. Dan di sini dilihat dari kemarin itu udah kelihatan ada gejala-gejala retakan sini nih, seperti dampak panas yang berlebih. Sudah angkat begini nih dari kemarin tuh. Jadi dia nggak ada setrum dari coil. Kemarin sempat ada tapi hilang ya. Terus voltasenya turun lama ininya sampai gini ya. Dan diketemukan induksi dari flashernya sendiri dia. Ini CDI-nya dia menggunakan spoolnya itu 3 pas ya. 3 pas ini kabel soket spoolnya. Spoolnya 3 pas dengan warna yang sama. Nah, ini kalau dipasangkan ini menuju ke kiprok ya, regulator sini. Tadi regulatornya dipindahkan, sekarang ditempelkan ke bodi lagi ya, karena tadi dudukannya patah, jadi diikat pakai kabel aja. Jadi ini dipindahkan di sini untuk ditempelkan ke bodi. Dan ini soketnya soket 3 fase, dan keluarnya aturan ini warna merah ya seharusnya ya. Jika ada warnanya ini keluar warna merah dari sini, ini keluarnya ke menuju pengisian ya, ke AC juga ini. Setelah dari masuknya dari 3 fase ini kiprok regulatornya masuk ke sini, dia sebagai pengisian juga. Dan ini tetapi ini CDI-nya CDI DC, dia menggunakan CDI-nya itu sama dengan soketannya ini, jalurnya ini CDI-nya CDI Shogun ya, menggunakan CDI Shogun, dimana kalau yang satu di sini ini keluar ini masuknya dari kunci kontak ya, setrum nih, setrum dari aki dari sini.
dia masuknya. Ini warnanya sudah dirubah kembali kan, tapi di sini warna standarnya hitam. Kalau hitam ini dia berasal dari kunci kontak yang kita mendekati pendekatan motor VR ini. Pengkabelannya perwarnanya itu menggunakan mendekati Honda, dimana yang hijau ini dia kabel massa. Jadi di sini soket dia masuk dari kunci kontak. Lalu di sini yang biru ini dia massa karena hijau sini. Dan bagian kuning sini dia flasher ya. Bukan flash. Dan bagian kuning ini dia pulser maksudnya. Ini pulsernya nih. Tuh. Biru kuning ya. Ini kabel pulsernya ini. Terus outputnya ini baru kabel hitam kuning dia, output yang akan menuju ke kabel coil nih. Ini kabel coilnya di sini. Tadi ada induksi dari flasher, voltasenya udah turun drop ya dari 13 menjadi 8 nyampe. Tapi ini CDI-nya sudah mati ya. Udah rusak. Kita coba di sini lihat. Ini sudah kita kunci kontak on di sini. Kita kontak on sini. Ini dalam kontak on ya, karena sudah dipakai kunci kontak tadi dilepas disambung langsung, padahal kunci kontaknya ini masih berfungsi ini. Kunci kontak on. Lalu kita cek pengapian ini. Kalau kemarin itu ada tapi kecil, jadi kecil sekali. Selain dari induksinya sendiri, tapi CDI-nya juga kebetulan jadi mati ya tuh. Dia nggak keluar api. Oke, ini masih menggunakan CDI yang lama ya, bawaan motor VR-nya. Terus kita coba menggunakan, ini ada percontohan CDI yang barunya. Kita pasangkan, ini tinggal colok aja ya karena posisinya itu sama. Colok di sini, dimana di sininya dia dari kunci kontak. Lalu ini tinggal colok aja, samakan ya, kita langsung colok. Terus kita uji. Ini setrumnya bisa langsung besar ya setelah CDI, menggunakan CDI yang baru. Dan masalah induksinya dari flasher itu kita cabut, sudah normal. Nah, besar ya. Setelah tadi nggak ada setrum, jadi ini besar ya. Jadi masalahnya ini cukup banyak. Dan masih masalah kabel massa yang tadinya pada kendor semua, yang kabel massa ini malah dibiarkan kendor. Seharusnya kabel massa ini kencang ya, harus kencang massa itu, karena berpengaruh masalah kelistrikan juga. Dan kedua yaitu mengetahui masalah terjadinya induksi ya, sementara switch remnya itu sudah tidak ada ya seharusnya ini. Jadi ada induksi dari flasher sennya, padahal dia sudah tidak difungsikan ya, tapi ada induksi dari di dalamnya sendiri ini yang mengakibatkan ini ya, induksi voltase itu berturun ya. Berawal dari akinya itu 13, seharusnya ketika masuk ke sini dia 13, tapi karena terjadi induksi dari flasher dia drop ya, cuman 8 voltase pas ke sini. Aturan masih di 13 ya. Jadi ini motor sudah hidup, ini tinggal dirapikan. Agak ini juga masalah dudukan CDI-nya, nanti kita taruh di sini. Ini coilnya sementara udah kencang ya, bautnya udah kencang di sini. Setelah kemarin itu susah di atas ini karena ini mesti digerinda dulu. Ukuran coilnya tidak sama ya waktu digantinya itu. Oke, mungkin begitu saja review kali ini ya, semoga dapat membantu. Dia menggunakan kabel Honda ya, mendekati persamanya itu mirip-mirip Honda ya. Jadi ini kita akan uji kalau sudah keluar dari
kabel coil keluar setrum itu dan dari businya juga keluar setrum, seharusnya motor sudah bisa hidup ya jika bahan bakarnya itu ada dan kompresinya juga ada. Kita ngaslah ya. Posisinya agak jadi jelas ya, tadi pengapiannya hilang, CDI nya juga sudah mati duluan ya. Ini tinggal dirapikan ya, tapi nanti CDI nya ini sudah gantian CDI, ini CDI bawahnya, CDI masih kemungkinan bawaan motornya ya. Jadi dia hampir sama menggunakan CDI Shogun ya, CDI DC dia. Jadi tinggal langsung colok, hanya saja tadi kemarin juga takut ada salah posisi ya penaruhan, tapi ini udah benar seperti ini. Dan plasternya nanti kita lepas saja karena sudah tidak difungsikan. Yang penting motor bisa hidup di bawah ya. Kita fungsikan. Ya, jadi kunci kontaknya itu seharusnya masih normal. Oke, begitu saja. Ini koilnya sudah pada posisinya. Nanti tinggal kita kencangkan lagi nih. Harus kencang. Tadi kendor banget dia. Kabel masanya itu kendor ya.